Selamat malam, saya kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam program Sabda dan Doa. Mari segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan pujian kita pada malam hari ini. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang semangat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Malam ini satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Sebelum saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami oleh karena tuntunan penyertaan dalam sepanjang hari sampai malam ini ya Tuhan. Dan sebelum kami menikmati malam ini dalam istirahat kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di sepanjang kehidupan kami, bahkan boleh menyegarkan jiwa dan hidup kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian firman Tuhan segenap jemaat yang dikasihi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Bersyukurlah dan berbahagialah. Mari kita mendengarkan pujian ini untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Amin.
Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17, satu hal yang kita renungkan, hidup dalam pembaruan sejati. Tu situru kadibaruan tongan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang telah dipopulerkan oleh Delon dengan judul Hidup Baru, yang mengungkapkan bahwa di dalam kegelapan kutemukan jalan yang terang. Dalam kesesatanku kau tunjukkan arahmu Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, agar aku jangan tertidur dan mati. Curahkanlah kuasamu yang sempurna, agar ku selalu ada di dalam rumahmu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang mengharapkan kebebasan dan pembaharuan yang sejati melalui dua hal pokok. Pertama, dalam pembacaan ini di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-9, yaitu menanggalkan manusia lama. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah harus hidup dalam kebaruan sejati yang ditandai dengan tindakan untuk menanggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Tindakan menanggalkan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan saya dan saudara dari dosa. Ada dua kata yang dipergunakan Rasul Paulus, yakni matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor. Kedua, mengenakan manusia baru, yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Setiap orang percaya yang hidup dalam kebaruan sejati harus siap mengenakan manusia baru, yang menunjuk pada cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan kehidupan lama yang pernah dihidupi. Model manusia baru yang harus dikenakan adalah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kita yang hidup dalam kebaruan sejati wajib mengenakan manusia baru yang diimplementasikan dalam hidup keseharian, sehingga pikiran, hati, karakter Kristus nyata bagi semua orang. Karena kita ini adalah surat-surat Kristus. Ibu Bapa, mari, jika masih ada hidup yang lama yang tidak memuliakan Tuhan, kita ganti dengan hidup yang baru yang memuliakan Tuhan dan membawa kesejahteraan. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Malam ini kita akan menaikkan syukur doa kita dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan semua itu di dalam tuntunan penyertaan daripada Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, ya Tuhan. Bahkan hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur karena di jemaat-Mu telah selesai diadakan vaksinasi yang pertama bagi anggota jemaat Karambe dan juga masyarakat di sekitar jemaat ini, ya Tuhan. Ada kurang lebih 100 anggota jemaat yang telah divaksin, dan biarlah itu semua boleh, ya Tuhan, menambah imun bahkan menangkal setiap penyakit di dalam tubuh mereka, secara khusus penyebaran virus corona.
Dan saat ini juga Tuhan, kami datang menaikkan syukur bersama dengan Bapak Seri Yosef Payung Datu, Bapak Dumak Bani, Bapak Yapet Tikwali, Saudara Chris Ipanderben, anak Brian, anak Blesita Stefania Dalipang, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur sehingga hari ini boleh berulang tahun. Dan biar dalam perjumpaan dan hari kelahiran mereka memaknai dengan mengenakan manusia baru dan hidup di dalam kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Sehingga perjalanan kehidupan dalam 1 tahun ke depan mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa hidup dalam kasih anugerah. Demikian juga pada malam hari ini kami mendukung Bapak Cornelius Sampesempo sekeluarga. Kami bersyukur keluarga saat ini dalam keadaan sehat. Dan kami berdoa untuk Bapak Yesi dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan topang, demikian juga dengan Mama Yesi dalam pekerjaan usaha dan dalam rumah tangga dan dalam pelayanan. Berkati ya Tuhan sehingga senantiasa mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Demikian juga dengan Patri dalam masa perkuliahan, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, berikan komitmen, berikan dia konsentrasi sehingga boleh mengikuti walaupun saat ini kuliah dilaksanakan secara online. Demikian juga dengan Faith dalam bangku sekolah dan juga dalam masa pertumbuhan. Yesi bersama dengan keluarga di Tangerang dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga dengan usaha kios, ternak, dan juga usaha-usaha lain yang sementara dijalankan setiap hari. Berkati sehingga melalui usaha-usaha ini ya Tuhan banyak orang membutuhkan dan keluarga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Segenap keluarga besar mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik keluarga besar Bapak Yesi maupun Mama Yesi dimanapun mereka berada kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan kami berdoa untuk Nenek Kevin, Mama Kevin, Bapak Frederick Pasek, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandererung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendilapong Padati, Nenek Juno, Nenek Naya di Gandang Batu Silanan, GB di Pangket dan Gepan, yang sementara dalam masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obat, bahkan juga keluarga yang mendampingi, sehingga menjadi support bagi orang tua dan saudara-saudara kami ini, sehingga suatu saat mereka terlepas dan mereka kembali di dalam keadaan sehat. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Demikian juga salah satu keluarga yang mengalami duka cita dan hari ini jenazahnya telah dikuburkan yang telah melahirkan di Tanete. Hiburkan keluarga ini ya Tuhan sehingga senantiasa boleh melihat semua bahwa kami tidak terluput daripada kematian, tapi biarlah kami aminkan bahwa kematian bagi kami orang percaya adalah sesuatu hal di mana kami akan memasuki kehidupan yang kekal. Dan itu pintu untuk bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu dalam segala aktivitas, dalam segala usaha dan segala rencana-rencana. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun, bahkan mendahului sehingga boleh melaksanakan dan membawa kebaikan. Demikian juga kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah boleh berkenan sehingga kami kembali membuka ibadah tatap muka dan kami mulai pada hari Minggu kemarin. Dan biarlah pada minggu-minggu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan senantiasa menopang menuntun bagi kami. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk program-program dan rencana-rencana ke depan seratus dalam rencana pengucapan syukur tahunan yang akan direncanakan pada minggu terakhir di bulan ini. Berkati panitia, berkati seluruh jemaat-Mu sehingga boleh mengungkapkan syukur melalui segala berkat yang mereka telah terima daripada Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok berkati.
sehingga senantiasa boleh menjadi alat berkat-Mu untuk mensejahterakan setiap umat-Mu ya Tuhan, dan kami hidup di dalam kedamaian. Kami juga berdoa untuk rencana sidang sinodean yang akan diadakan pada bulan depan dari tanggal 18 sampai tanggal 22 kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu akan memberkati panitia, memberkati badan pekerja sinode Gereja Toraja, sehingga acara akbar ini boleh terlaksana dengan baik. Kami akan menikmati malam ini ya Tuhan, topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua.